Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul ibadah online. Sama dengan ibadah ejek-ejek, pertanyaan. Ya, jadi ini bukan pernyataan, tapi ini pertanyaan. Dengan bahasa yang lain, apakah ibadah online itu adalah ibadah yang serius, ibadah yang benar, atau ibadah ecek-ecek? Nah, menurut saudara bagaimana? Ibadah online itu serius atau ecek-ecek? Oke, karena ini bukan diskusi, jadi saya nggak buka tanya jawab ya. Oke, saudara, ibadah online dulu nggak pernah kita kenal. Ingat, kapan ibadah online itu mulai muncul, mulai dikenal, dan mulai dipraktek? Betul. Pandemi COVID-19. Orang tidak bisa kemana-mana. Aduh, ingat-ingat kembali ya. Bagaimana waktu itu ya. Jalanan sepi. Karena ada suatu keperluan kita harus keluar. Kita lihat jalan-jalan di kota Bandung ini apa? Sepi. Nggak ada kendaraan, nggak ada orang. Wow, ini kita memang sedih ya waktu COVID ya. Tapi kita juga ada syukurnya apa? Kita bisa mengalami pada kehidupan kita, kita tahu ada COVID-19. Bagaimana susahnya waktu itu ya. Aduh, kalau ada keluarga yang meninggal, bisa diantar ke pekuburan, nggak bisa dilihat, nggak bisa dilawat. Aduh, sedih lah. Nah, saat-saat seperti itu, ibadah pun tidak bisa berlangsung. Nah, bayangin, seumur hidup saya 61 tahun ini, nggak pernah itu, nggak bisa ke gereja, nggak. Yang ada apa? Malas ke gereja. Itu ada. Ya, tapi nggak boleh ke gereja. Nggak pernah saya alami selama hidup saya. Tapi di masa COVID, mau ke gereja, rajin-rajin pun, lagi semangat, nggak bisa. Lantas apa yang terjadi? Nah, disitulah kita kenal Zoom. Dulu mana pernah kenal namanya Zoom ya? Nggak tahu kita Zoom itu sejenis makanan apa itu. Tapi di 2020 kita kenal yang namanya Zoom. Nah, disitulah ibadah dibuka, dimulai dengan ibadah online. Ya, oke. Disitulah kita tahu, disitulah kita kenal saudara yang namanya ibadah online. Apa itu ibadah online? Ibadah yang diadakan dari jarak jauh. Ibadahnya di sini, tapi jemaatnya ada di rumah masing-masing. Ya, nah itu yang disebut dengan ibadah online. Oke, sampai hari ini ada ibadah online. CMCC Birawi juga selain ada onsite, kami juga mengadakan ibadah online. Jadi bisa diikuti dari mana saja, ya, dengan perangkat HP, perangkat laptop, dan desktop. Nah, kita mulai melihat ibadah online ini ibadah yang bagaimana? Boleh atau tidak? Sebagian orang bilang, apa itu ibadah online? Jangan ikut ibadah online. Karena ibadah online itu adalah ibadah yang tidak benar. Istilah yang saya pakai ibadah ecek-ecek. Ya, oke, nanti kita lihat apa arti ecek-ecek. Kita mulai dulu dengan membahas apa yang dinamakan dengan ibadah sebelum kita masuk ibadah online. Ibadah, mari kita baca saudara, Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Ya, sudah dapat kita baca bersama-sama? Keluaran 23 ayat 25, kita keluarkan suara kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Perhatikan saudara,
Di bagian awal dari Keluaran 23-25 mengatakan, tetapi kamu harus apa? Beribadah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi, ibadah itu himbauan atau keharusan? Keharusan. Kewajiban. Gak ada tawar-menawar. Kamu harus, kamu wajib beribadah. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, yang namanya wajib beribadah, ibadah itu apa dan bagaimana? Paling tidak ada 5 hal kalau disebut ibadah. Ada 5 hal di sana. Pertama, saudara kekasih dalam Kristus, yang namanya ibadah adalah pertemuan. Bertemu dengan Tuhan. Jadi kita nggak ketemu dengan teman. Ngapain ke gereja? Ngapain ibadah? Mau ketemu dengan ada perlu? Enggak. Ketemu dengan gembala? Enggak. Namanya ibadah, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, segala beban kita lepas. Kalau kita bertemu dengan Yesus, sukacita ada di dalam hidup. Yang kedua, ibadah itu bertemu dengan Kristus di suatu tempat. Nah, bicara dengan tempat, saudara, tidak harus di gedung yang dibangun khusus dan diberi nama gereja titik-titik. Nah, itu artinya gedung gereja. Tapi dalam perkembangannya, ternyata ibadah tidak hanya dilakukan di gedung gereja. Kenapa? Izin susah. Jadi, ya, tempat apa aja yang bisa dipakai untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, di situ ada ibadah. Jadi apa? Restoran, ibadah di restoran. Hotel, ibadah di hotel. Bahkan, ada nggak ibadah di bawah pohon? Ada. Kami tahun lalu mengunjungi partner kami dari Mission Care di daerah Bogor. Di Bogor itu kan hanya berapa jauh sih dari ibu kota negara ya? Dekat ya. Tapi di sana ibadahnya, aduh, sangat tidak layak untuk disebut tempat ibadah. Tapi itu di mata manusia. Kenapa? Itu nyaris beratapkan langit dengan tempat yang, aduh, udahlah, saya nggak usah cerita lah. Nanti saudara jadi ngebayangin aja. Ya, oke. Bisa di mana saja yang dinamakan tempat bertemu dengan Tuhan. Sesuai dengan kondisi yang ada. Puji Tuhan, sejak bulan Maret, tempat ini dipakai untuk ibadah. Sebelumnya ibadah di rumah. Ya, semua oleh kemurahan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan di sebuah tempat. Dan ingat, tempatnya itu tidak harus gedung gereja. Tapi ada tempat yang disepakati. Minggu ini kita di sini ya. Ya, oke, itulah tempat. Dan untuk itu, menuju tempat itu, kita harus bagaimana? Pergi. Kalau kita nggak pergi, sampai nggak kita ke tempat itu? Enggak. Ibadah nggak? Enggak. Ya kita ada di rumah, ibadah di sana, kita di rumah. Ya, jadi yang namanya ibadah, bertemu dengan Tuhan di suatu tempat, dan untuk itu kita harus pergi, kita harus melangkah, kita harus berangkat. Mari kita lihat, Kisah Para Rasul 8 ayat 27. Kisah Para Rasul 8 ayat 27. Ibadah itu harus pergi, saudara. Kisah Para Rasul 8 ayat 27. Yuk, kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi, jelas ya, tegas. Yang namanya ibadah itu harus pergi, enggak diam di tempat. Ya, bersama-sama pergi ke suatu tempat untuk beribadah. Yang ketiga, saudara,
Saat ibadah ada nyanyian, ada pujian, ada penyembah. Tadi kita sudah menyanyi. Saya perhatikan tadi tepuk tangan yang tidak full, ya, tidak full. Karena gitarnya yang kurang bagus, kurang pintar, atau bagaimana? Tapi saya mendengar dan saya merasakan tepuk tangannya tadi tidak full. Bahkan ada yang berhenti bertepuk tangan. Ya, dalam ibadah ada nyanyian, ada pujian, ada penyembahan. Saudara, di tempat ini saya sangat rindu sekali ada musik, minimal keyboard, di mana keyboard itu semua alat musik sudah ada di dalam satu alat kompak. Jadi seperti band. Nah, alat musik yang bikin beat irama yang paling penting dua, bass dan drum. Gitar bisa, tapi nggak begitu. Jadi kalau main gitar saja, iya ya seperti itulah kadang-kadang. Tepuk tangannya jadi kagok. Tapi beda kalau ada bass. Oh, tambah lagi drumnya. Waduh, rasanya tanpa terasa ini badan pun ikut goyang. Tepuk tangannya pun mantap. Ya, tapi ya dalam keterbatasan tidak boleh kita mengatakan puji-pujiannya kurang angkat ya. Saudara, puji-pujian mengangkat atau tidak tergantung alat musik, tidak tergantung WL, tapi tergantung bagaimana kita datang, mau bertemu dengan Tuhan, memberikan yang terbaik, termasuk kehadiran kita, menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya pernah lihat ada sebuah video ibadah di negeri Tiongkok, negeri Cina, di mana di sana tidaklah sebebas kita dalam beribadah tanpa alat musik, tapi mereka bernyanyi demikian rupa. Aduh, saudara kekasih dalam Kristus, saya malu kalau membandingkan dengan cara kita bernyanyi. Kita sudah ada alat musik pun kadang-kadang kita masih begini. Melipat tangan, bukan bertepuk tangan, melipat tangan. Yang nyanyi-nyanyi, yang memuji-memuji, tapi Tuhan masih ada yang begini. Atau mungkin karena nggak enak hati lihat yang lain juga nyanyi, dia ikut nyanyi dan tepuk tangan. Tidak ada yang memaksa kita, saudara, untuk bernyanyi, bertepuk tangan sungguh-sungguh, kecuali karena kita merasakan Tuhan baik. Dan dengan apa aku balas kebaikan Tuhan? Aku mau mengeluarkan suaraku. Aku mau menggunakan tangan. Saya lihat di video itu, mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh, mereka tepuk tangan tanpa alat musik. Saya katakan, saya malu kalau melihat cara menyanyi saya yang masih tergantung kepada alat musik, masih tergantung kepada pemilihan lagu, masih tergantung siapa WL. Mereka nggak kenal itu. Yang mereka tahu Tuhan Yesus baik. Dan karena itu setiap ada ibadah, ada yang diroteng, ada di ini, ada di, bertumpuk-tumpuk. Mereka menyanyi dengan, waduh, luar biasa. Saudara, apakah harus kita alami kesulitan dulu, baru kita mau menyanyi dengan baik? Jangan sampai. Selama masih ada kesempatan, mari kita menyanyi dengan sebaik-baik yang kita bisa. Oke, yang keempat, ya, pertama ada bertemu dengan Tuhan, yang kedua pergi ke sebuah tempat, yang ketiga ada nyanyian, ada doa, yang keempat ada khotbah, ya. Jadi bukanlah ibadah kalau hanya pujian semua, tapi nggak ada khotbahnya. Atau mulai dari awal masuk khotbah terus sampai amin 2 berkat pulang, nggak juga. Harus ada nyanyian, ada doa, dan ada khotbah. Dan yang terakhir ada persembahan. Ini bukan bicara soal uang saja ya saudara. Ini bicara duit, enggak. Persembahan itu macam-macam. Di zaman Israel dulu ada mempersembahkan korban bakaran. Ya, kita memberikan korban pujian. Barulah uang.
ya. Dan di CMC Cabai Rawit saya mengambil sebuah kebijakan, tidak ada persembahan yang dijalankan dengan menggunakan kantong kolektif, tidak ada. Ya, bicara persembahan adalah bicara hati. Kalau kita tahu Tuhan baik, dengan apa aku balas kebaikannya? Macam-macam. Salah satu memberikan sebagian dari harta yang Tuhan sudah berikan. Jadi silakan ambil amplop sendiri, isi sendiri, berapa jumlahnya terserah, masukkan sendiri. Ngasih, puji Tuhan. Nggak ngasih juga, puji Tuhan. Nggak ada gembala lihat, ini nggak ngasih ya. Itu ngasih. Nggak. Ya, saya mengajarkan, kalau kita tahu Tuhan itu baik, maka balaslah kebaikan Tuhan tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Karena apa? Kita mengerti, beri maka engkau akan diberi. Ya, jadi di sini tidak ada kantong persembahan yang dijalankan, tidak. Saya hanya mengajarkan beri, beri dan beri. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ya, ada 5 hal itu saudara dalam ibadah. Ibadah yang namanya konvensional, namanya ibadah onsite. Itu ibadah. Nah sekarang bagaimana dengan ibadah online? Ada bertemu dengan Tuhan? Nah. Kedua, ada pergi? Enggak ada. Loh, iya diam di tempat. Namanya juga online. Di tempat, buka handphone, buka laptop. Duduk, ibadah. Itu namanya ibadah online. Tidak kemana-mana. Ada nyanyian? Ada. Yang nyanyi di sono. Yang di sini, terserah gue. Gue mau nyanyi, atau gue hanya diam aja nonton. Survei membuktikan, saudara. Hanya sebagian waktu ibadah online, dia ikut menyanyi. Yuk. Saya yakin kita di sini pernah ikut ibadah online. Jujurlah padaku, jangan ada dusta di antara kita. Waktu kita ibadah online, kita ikut nyanyi atau hanya nonton? Puji Tuhan, kalau di sini semuanya, enggak, saya ikut nyanyi. Puji Tuhan, tapi survei membuktikan sebagian, tak sebagian kecil, setengahnya atau sebagian besar yang ikut ibadah online tidak ikut menyanyi seperti ibadah onsite. Yang ketiga. Yang keempat, ada khotbah? Ada. Ibadah online ada khotbah? Ada. Di ibadah onsite, hadir jemaat, waktu ibadah, semua diam mendengarkan. Ada mungkin 1-2 yang ngantuk-ngantuk, ada. Ada yang ngelamun, ada. Tapi kebanyakan semua diam mendengarkan. Tidak kemana-mana, kecuali terpaksa pergi ke toilet. Tapi bagaimana dengan ibadah online? Waktu khotbah, 1, kamera dimatikan. Nah, kalau kamera sudah dimatikan bagaimana? Bisa ambil minum sebentar, bisa sambil minum, bisa sambil angkat kaki, bisa pergi dulu sebentar. Itulah ibadah online. Beda dengan ibadah onsite. Yang kelima, ada persembahan? Gimana mau ngasih persembahannya? Ini taruh di handphone. Transfer. Oh, bisa sih. Berapa yang setelah ibadah transfer kasih persembahan? Kemungkinan besar tidak memberikan. Oke. Jadi ada 3 hal yang sangat berbeda, saudara, bicara tentang ibadah online ini. Apa? 1, yang ibadah tidak kemana-mana. Padahal ibadah Tuhan Yesus sudah berkorban luar biasa. Nyawanya diserahkan pada kita. Masa kita untuk pergi dari rumah ke tempat ibadah yang nggak mau, saudara? Itu pengorbanan kita. Jauh. Oh, dulu waktu di kota kelahiran saya, kota Pematang Siantar, dari rumah kami ke tempat ibadah itu cukup jauh, saudara. Naik becak. Di Siantar ada becak yang sepeda motornya itu BSA 350-500 cc, ya.
Nah, atau masih ada waktu saya kecil masih ada sado. Nah, di sini Delman, ya naik sado. Beranjak SMP, saya naik angkot. Kadang-kadang kami pulang jalan kaki cukup jauh. Ingat Yesus pergi ke Yerusalem jalan kaki. Di ibadah online, gak ada jalan, gak ada pakai kendaraan, yang ada di tempat masing-masing. Yang kedua, ini yang parah, saudara. Ini yang parah, ibadah online. Bisa ibadah sambil santai. Santainya bagaimana? Duduknya bisa selonjoran. Bisa itu di gereja. Paling tidak nggak malu sama Tuhan, malu sama tetangga yang lihat. Ini duduknya nggak sopan banget sih. Yang ketiga, pakai pakaiannya asal saja. Perhatikan ya, kalau kita ikut Zoom, yang nampak hanya setengah badan. Gitu? Di sini rapi. Di bawahnya laki-laki pakai celana pendek. Tidak ada seperti kita pergi ke gereja. Wah, saya kalau lihat dan ingat masa kecil saya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, setiap hari Minggu di sana ibu-ibu khas ya pakai kebaya. Terus bawa apa? Alkitab. Remaja-remaja pakai pakaian rapi, berjalan kaki, bawa Alkitab. Saya berkali-kali pulang kembali ke Kota Pematang Siantar dan saya lihat hal itu sudah sangat langka. Saya 2 kali ke Manado. Manado mayoritas umat Kristen. Saya juga tidak melihat kondisi seperti saya waktu masih kecil dulu di Kota Pematang Siantar. Pakaian rapi, bawa Alkitab, kita langsung tahu orang Kristen mau pergi kemana? Ibadah ke gereja. Sekarang pakaian casual. Begitu berdiri, saya jadi pendeta dan jadi gembala 2 tahun lalu. Saya putuskan, saya khotbah sederhana karena ini gereja kecil, gereja cabai rawit. Saya pakai dasi saja. Berjalan setahun lebih, sudah mungkin 1 bulan lebih saya pakai jas. Loh, kok berubah? Untuk perubahan yang baik, no problem. Tapi perubahan yang jelek, jangan sampai. Ini memang gereja kecil. Kenapa saya pakai dasi? Saya mau mengajarkan. Tempat bukanlah menjadi hambat. Tempat kecil jadi. Nggak ada tempat kecil, rumah jadi. Nggak punya rumah di halaman jadi. Ibadah tidak boleh terhalang. Itu ibadah gereja cabai rawit, gereja kecil. Bisa di mana saja. Nah karena itu tidak harus punya batik, punya dasi, punya jas. Maka saya mulai dengan dasi saja pun sudah rapi melayani Tuhan. Tapi lama-lama, Yunus, jasmu ada berapa? Ada berapa banyak? Pernah dipakai enggak? Oh, hampir jarang dipakai. Dipakai hanya untuk apa? Kalau ada resepsi, itu pun lihat orangnya. Ya, kalau enggak terlalu dekat, ya udah pakai batik cukup. Tapi kalau sangat dekat, nah itu baru pakai jas. Berarti engkau milih-milih. Orang sangat dekat dengan engkau pakai jas. Tapi untuk melayani Tuhan, engkau hanya pilih pakai dasi saja. Mulai 1 bulan lalu, saya mulai pakai jas. Bukan apa-apa. 1, kan punya. Nggak dipakai, sayang dong. Punya. Tapi kenapa dipakai hanya untuk resepsi kalau orang-orang terpenting aja? Kenapa untuk melayani Tuhan tidak pakai? Ya Tuhan, apa yang aku punya, dan itu bagus, pada saat ibadah, aku gunakan. Nah, bagaimana dengan ibadah online tadi, saudara? Itu tadi pakaian seadanya. Bahkan maaf ya, kadang-kadang pakaian kita sebenarnya nggak pantas. Itu bukan pakaian untuk ibadah. Tapi karena apa? Kan di rumah. Kan di rumah. Ya nggak kelihatan. Ya di sini aja rapi. Di bawahnya ya nggak perlu rapi.
Itulah ibadah online. Jadi, saudara, ibadah online tidak salah. Ya, jadi saya mau sampaikan, kalau ada yang bilang ibadah online itu tidak benar, tidak boleh. Oh, tidak salah, bukan ibadah online-nya. Sebab waktu pandemi, kalau tidak ada ibadah online, bagaimana kita bisa ibadah? Ayo. Jadi kita jangan bilang ibadah online itu tidak benar, tidak baik, tidak boleh. Apalagi bilang ibadah online haram. Tidak boleh. Tapi kalaupun kita ikut ibadah online, nah, perhatikan ini, jangan dengan pikiran yang salah. Apa itu? Malas toh ada online. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, lagi agak sedikit meriang-meriang. Udahlah di rumah aja, online saja. Dia nggak boleh. Kan hemat waktu, nggak pergi-pergi, nggak pulang-pulang, nggak keluar ongkos, gitu ya. Di rumah aja, itu nggak boleh. Ya, itu yang salah. Ya, nah jadi ibadah online itu boleh, boleh. Jadi jangan khawatir, ya. Ibadah online itu boleh, tapi ada syaratnya. Ini dia. Apa syaratnya? Satu, kalau saudara sakit, saudara boleh ibadah online. Karena sakit mana bisa pergi kemana-mana kan? Apalagi dirawat di rumah sakit. Nah, kalau saudara sakit, tidak bisa pergi, nah, silakan ibadah secara online. Tapi kalau saudara sehat, boleh nggak ibadah online? Jawab sendiri. Ya, oke. Yang kedua, kalau kita bepergian, nah, satu ketika saya ada tugas ke Surabaya, ibadah berjalan, saya ikut ibadah di hotel. Secara apa? Online. Ya, secara online. Sebelumnya, ketika saya bepergian, hari Minggu, apa yang saya lakukan? Tetap ibadah. Cari. Satu ketika saya tugas ke Bukit Tinggi di Sumatera Barat, hari Minggu. Jadi Sabtunya saya sudah cari di mana ada tempat ibadah. Ternyata hanya ada 2 tempat ibadah di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 1 gereja Katolik, 1 gereja HKBP. Selainnya tidak. Jadi apa yang saya lakukan? Saya pilih, saya ibadah di gereja HKBP. Kebetulan dia ada 2-3 kali ibadah, dan ada 1 kali ibadahnya berbahasa Indonesia. Saya ibadah di situ. Walaupun saya bukan jemaat HKBP dan alirannya pun berbeda. Tapi saya tidak mau jadikan alasan karena saya lagi bepergian. Jadi ya boleh, hari ini saya bebas ibadah. Nggak ada cerita. Kalau saya ambil pemikiran, hari ini boleh bebas ibadah, Tuhan Yesus juga bilang, aku juga kali ini bebas ya membantu kamu ya. Celaka kita. Celaka. Kalau mau bantu, dapat bantuan dari Tuhan, maunya kita 24 jam. Tapi kalau kita ibadah, kita bisa ngatur-ngatur Tuhan. Kali ini bebas dulu ya Tuhan, karena lagi pergi. Nah, di Penang. Kebetulan waktu itu nggak ini dapat gereja yang belum tahu, ya perginya ke gereja Pak, yang berbahasa Inggris. Lah sementara bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Lantas bagaimana? Nggak usah lah, Tuhan tahu kita lagi bepergian, apalagi ini gerejanya bahasa Inggris. Kita kan nggak ngerti, ngapain? Nggak, ibadah is ibadah. Tetap datang, walaupun kita nggak begitu ngerti, tapi Tuhan tahu kita datang beribadah. Jadi nggak ada alasan. Ya? Nah, kalau bepergian, sedapat mungkin bisa ibadah, pergilah ibadah, carilah. Tapi kalau nggak bisa, nah, zaman ini kita bisa ibadah secara online. Nah, silahkan. Jangan udah begitu pun, tetap juga nggak mau ibadah online. Aduh, itu namanya terlalu. Ya, jadi boleh ibadah online kalau lagi bepergian.
Yang ketiga, boleh ibadah online kalau sudah onsite. Jadi ingat ya, kamu harus beribadah. Yang namanya ibadah itu pergi, bertemu Tuhan di suatu tempat, onsite. Kalau sudah ibadah onsite, kemudian di rumah ingin lagi ikut ibadah, entah di gereja manapun. Nah, saya nggak mengatakan begini ya, jemaat CMC Cabai Rawit, kalau sudah ibadah di sini, di rumah, nggak boleh lagi ibadah di gereja-gereja lain. Nggak, apalagi online. Mau ibadah onsite pun di tempat lain, asal sudah penuhi kewajibanmu ibadah di gereja lokalmu, kamu punya waktu dan mau ibadah lagi di tempat lain, di sini tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ya. Nah, jadi kalau mau ibadah online, setelah ibadah onsite, kapan itu? Doa pagi. Di sini nggak ada doa pagi. CMC Cabai Rawit tidak ada doa pagi. Istri saya tiap hari bangun jam 4:30. Setelah bangun dia ngapain? Keluar. Kalau di kamar dia nyalain, saya masih tidur. 4:30 dia sudah keluar. Ngapain? Buka live streaming, video kah, ikut ibadah, dia ikut nyanyi dan sebagainya. Boleh? Ya boleh. Masa nggak boleh ya? Enggak, silakan. Nanti malam dia buka lagi sebelum tidur, lihat lagi entah gereja ini, gereja ini, gereja ini yang mau live atau mau videonya saja ikut ibadah, silakan. Itu boleh. Asal sudah penuhi ibadah. Jadi jangan jadikan ibadah online sebagai yang prioritas. Tapi itu hanya tambahan. Silakan. Dari Senin sampai ke Senin lagi tiap pagi mau ikut, silakan. Tiap malam dari Senin ke Senin lagi ikut doa, ikut ibadah online, silakan. Pada hari Minggu saudara punya kewajiban ibadah onsite di gereja masing-masing. Ya. Nah, kalau sakit, bepergian, mau tambahan, silakan. Tapi di luar itu jangan hanya ibadah online tanpa ibadah onsite. Kita buka Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Yuk kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang akan datang. Ya, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bertemu. Ya, tahun 70-80-an ada lagu begini. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, berkumpul kita semua di dalam rumah Tuhan. Bukan di rumah saya, di rumah kita masing-masing, tapi berkumpul, bertemu di rumah Tuhan. Ya, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Karena ibadah onsite itu utama, ibadah online itu tambahan, atau ketika dalam keadaan berhalangan. Nah, sebagai ayat penutup kita baca 1 Timotius pasal 6. Sebagai ayat penutup. Ini perlu keras-keras ayat penutup. Nah, karena itu cuma senang mendengarkan ayat penutup. Ya. 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6.
Kita baca 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa? Ibadah itu membawa keuntungan. Buat siapa? Buat gereja, buat pendeta, buat gembala, bukan. Buat kita, buat saya. Saudara ibadah, saudara mendapatkan asal ada rasa cukup. Cukup itu pas. Pas nyanyi, ya nyanyi. Pas tepuk tangan, ya tepuk tangan. Pas doa, ya doa. Makanya sudah 2 tahun ini saya selalu menganjurkan jemaat, walaupun kadang-kadang lupa mungkin. Setiap ibadah bawa kitab suci. Namanya apa? Alkitab. Bukan bawa HP suci. Nggak ada HP suci. Nggak ada tablet suci. Yang ada kitab suci. Alkitab. Ya, jadi semuanya cukup. Waktu baca Alkitab, pas baca Alkitab, baca bersama-sama. Makanya tidak pernah ada ditampilkan. Mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 6. Belum dibuka, ini udah muncul duluan. Akibatnya apa? Mau nggak buka Alkitab? Cuma ngapain dibuka? Udah kalah cepat gitu ya. Orang udah baca, saya masih cari-cari. Tuh di depan sudah ada. Lama-lama nggak dibuka. Sudah begitu berkali-kali, berminggu-minggu nggak buka. Lama-lama nggak dibawa. Jadi saya kehilangan momen seperti yang saya lihat waktu dulu di Siantar. Di jalan-jalan, orang jalan kaki sambil bawa Alkitab. Sekarang dibawa apa? HP suci, tablet suci. Ada? Sebab pas ibadah, kita baca Alkitab. Dengar khotbah, dengar khotbah. Tapi kalau kita bawanya tablet suci dan HP suci, buka Alkitab, tapi khotbah berlangsung. Karena pegang HP, nggak ada jaminan, WA nggak dibuka, IG nggak dibuka, SMS nggak dibuka. Ayo mari belajar ibadah dengan rasa cukup. Pas, semuanya pas. Pas nyanyi kita nyanyi, pas menyembah kita menyembah, pas dengar khotbah kita dengar khotbah. Pas berdoa kita berdoa, tidak ada kegiatan lain, buka-buka HP dan sebagainya. Pas selesai. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Datang belakangan, pulang duluan. Maka saya ajarkan selalu jemaat di CMC Cabai Rawit. Kita memang kecil, tapi berharga di mata. Kita kecil, tapi menyenangkan hati. Bukan menyenangkan hati manusia. Kalau orang tanya saya, Pak Yunus, jemaatnya sudah berapa? Saya bilang, sedikit. Ada bagian manusiawinya saya yang, aduh, malu. Manusiawi, Yunus masih manusia. Ya, tapi bagian besarnya, Tuhan, aku sengaja memilih nama Cabai Rawit. Itu bukan tanpa alasan. Karena apa? Aku mau ibadah walaupun sedikit, walaupun di tempat yang jauh dari bagus, mewah dan sebagainya. Tapi di situ Tuhan hadir, Tuhan senang, dan kami percaya pasti Tuhan memberkati. Dan ini bisa ditiru. Buka gereja, mau merek apa saja terserah, tapi pokoknya ibadah bisa berlangsung di mana saja. Tidak harus ada ini, tidak harus ada itu, dan sebagainya. Tidak. Itulah gereja kecil, gereja Cabai. Pas. Dan kalau kita ibadah dengan pas, firman Tuhan bilang apa? Membawa, mendapat keuntungan yang besar. Mau dapat keuntungan besar, nggak perlu cari keuntungan, tahu, cuan, banting tulang dibanting-banting. Ya, nggak usah. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, nanti lihat Tuhan yang bekerja memberkati.
yang sulit menjadi mudah, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ketika Tuhan turun tangan, maka semuanya menjadi beres. Rahasianya apa? Ibadah yang benar.